Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Erwan. Selamat bergabung dalam Erwansyah Syarif Channel. Channel yang mengedukasi kita semua. Selamat mengikuti. Silakan tekan tombol like, share dan subscribe untuk memajukan channel ini. Beberapa waktu ini sedang hangat dibicarakan tentang sikap Muhammadiyah menarik dananya di Bank Syariah Indonesia. Namun sebelum menjelaskan tentang teori sikap, ikuti video-video berikut. Tahukah kalian Muhammadiyah memiliki 8 perguruan tinggi yang mayoritas mahasiswanya beragama Kristen dan Katolik? Kampus-kampus ini disebut sebagai Krismuha, Kristen Muhammadiyah. Kampus ini ada di beberapa kota di Papua, Kupang, Alor, Maumere, dan Manado. Kampus-kampus ini juga menyediakan kuliah agama Kristen bagi mahasiswanya dengan mendatangkan pendeta atau dosen khusus. Kampus-kampus Krismuha ini menunjukkan sikap Muhammadiyah yang terbuka dan menghormati keragaman agama di Indonesia. Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Salah satu fokus kegiatannya adalah dunia pendidikan. Gerakan pendidikan Muhammadiyah sudah dikenal lama memberikan kontribusi besar bagi Indonesia, mulai dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya institusi pendidikan milik Muhammadiyah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berikut ini 6 universitas terbaik milik Muhammadiyah versi Kemenristek-Dikti. Ke-6, Universitas Muhammadiyah Magelang merupakan sebuah perguruan tinggi swasta yang terletak di wilayah Magelang, Jawa Tengah. Perguruan tinggi ini berdiri pada tanggal 31 Agustus 1964 dan merupakan lembaga pendidikan tinggi di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah. Kampus ini merupakan salah satu kampus terbaik di Magelang, baik di Kota Magelang maupun di Kabupaten Magelang. Universitas ini memiliki 2 buah kampus. Kampus 1 berada di Jalan Tidar, Kota Magelang, dan kampus 2 berada di Jalan Maijen Bambang Sugeng, kilometer 5, Kabupaten Magelang. Universitas Muhammadiyah Magelang mempunyai 6 fakultas, di antaranya ada Fakultas Teknik, Ekonomi dan Bisnis, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Agama Islam. Ke-5, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau biasa disingkat UMSU merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Medan. Awalnya, universitas ini merupakan binaan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selanjutnya berdiri sendiri sebagai Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 1974. Universitas ini menduduki posisi kelima atau peringkat ke-75 di Indonesia versi Kemenristek-Dikti. Awalnya universitas ini mengasuh 3 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Agama, dan Fakultas Syariah. Seiring berjalannya waktu hingga saat ini telah memiliki 8 fakultas, di antaranya ada Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Fakultas Kedokteran yang didirikan pada tahun 2008. Selain itu, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menjadi satu-satunya perguruan tinggi swasta di Pulau Sumatera yang berhasil meraih peringkat akreditasi A dan kedua di Indonesia di luar Pulau Jawa. Ke-4, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau biasa disingkat UHAMKA merupakan salah satu universitas swasta yang berlokasi di Jakarta. Awalnya UHAMKA merupakan perubahan bentuk dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Jakarta dengan nama awal Perguruan Tinggi Pendidikan Guru yang diresmikan pada tanggal 18 November 1957. Universitas ini menduduki posisi keempat atau peringkat ke-64 di Indonesia versi Kemenristek-Dikti. Saat ini UHAMKA memiliki 9 fakultas, di antaranya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ketiga,
Universitas Muhammadiyah Surakarta atau biasa disingkat UMS. Universitas ini berlokasi di dua kota yakni Surakarta dan Sukoharjo. Berada di jalur strategis dan jantung kota, menjadikan kampus ini mudah diakses dari penjuru kota. Universitas ini menduduki posisi ketiga atau peringkat ke-63 di Indonesia versi Kemenristek-Dikti. Awalnya universitas ini berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta cabang Surakarta, hingga akhirnya menjadi Universitas Muhammadiyah Surakarta sejak tahun 1981. Dalam kegiatan belajar mengajar, kampus ini menerapkan wacana keilmuan dan keislaman, yaitu mampu menumbuhkan budaya Islam yang menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dilandasi nilai-nilai keislaman. Saat ini Universitas Muhammadiyah Surakarta terdiri dari 12 fakultas. Di antaranya ada Fakultas Kedokteran, Ekonomi dan Bisnis, serta Komunikasi dan Informatika. Kedua, Universitas Muhammadiyah Malang atau biasa disingkat UMM. Merupakan perguruan tinggi swasta yang berpusat di kampus 3 terpadu Universitas Muhammadiyah Malang. Universitas ini menduduki posisi kedua atau peringkat ke-38 di Indonesia versi Kemenristek-Dikti. Universitas ini didirikan pada tahun 1964 dan merupakan perguruan tinggi Muhammadiyah terbesar di Jawa Timur. Universitas ini termasuk dalam jajaran perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia. Saat ini, Universitas Muhammadiyah Malang menempati 3 lokasi kampus, yaitu Kampus 1 di Jalan Bandung 1, Kampus 2 di Jalan Bendungan Sutami, dan Kampus 3 di Jalan Raya Tlogomas. Kampus 1 dikonsentrasikan untuk program pasca sarjana, sedangkan Kampus 2 yang dulunya merupakan pusat kegiatan utama, sekarang dikonsentrasikan sebagai kampus Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Kesehatan. Sedangkan Kampus 3 sebagai kampus terpadu yang dijadikan sebagai pusat dari seluruh aktivitas. Universitas ini memiliki 10 fakultas yang terdiri dari 35 program studi sarjana, 3 program diploma, 9 program magister, 3 program doktoral, dan 7 program pendidikan profesi. Ke-1, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau biasa disingkat UMY. Merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Didirikan pada tanggal 1 Maret 1981, berlokasi di kampus terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Universitas ini menduduki posisi pertama atau peringkat ke-35 di Indonesia versi Kemenristek-Dikti. Saat ini, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memiliki 9 fakultas, di antaranya ada Fakultas Agama Islam, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, serta Fakultas Ekonomi. Selain itu, Universitas Muhammadiyah juga ditunjang berbagai sarana dan prasarana kampus yang memadai, seperti laboratorium, fasilitas olahraga, masjid kampus, poliklinik, dan asrama mahasiswa. Sehingga tidak mengherankan universitas ini menjadi urutan pertama universitas milik Muhammadiyah terbaik di Indonesia. Itulah tadi beberapa universitas milik Muhammadiyah terbaik yang ada di Indonesia. Bayangkan ada konglomerat dengan total kekayaannya diprediksi mencapai 400 triliun rupiah. Aset tanahnya seluas 20 juta meter persegi. Jumlah ini kalau disatukan luasnya sekitar 4 kali Pulau Bali. Gila nggak tuh? Selain menguasai jutaan meter persegi tanah, organisasi ini memiliki 364 rumah sakit dan klinik, 384 panti asuhan, dan 356 pondok pesantren. Konglomerasi ini juga telah mendirikan 20.198 masjid yang tersebar di seluruh tanah air, juga di luar negeri seperti Uganda, Afrika Selatan, Jepang, dan menyusul pembangunan masjid di Spanyol. Yang paling mencengangkan adalah aset di bidang pendidikan. Mereka memiliki 20.000 sekolah taman kanak-kanak hingga SD, 3.200 sekolah menengah, dan 164 perguruan tinggi dengan 17.000 dosen dan guru, dengan 554.000 siswa yang tengah menempuh studi
studi di sana. 3 universitasnya masuk jajaran 10 perguruan tinggi Islam terbaik di dunia versi Unirank pada tahun 2021. Universitas Muhammadiyah Surakarta dinobatkan di peringkat ketiga terbaik di dunia di atas Universitas Antarbangsa Malaysia dan Iran, University of Science dan Teknologi. Sedangkan Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berada di ranking ke-6 dan 8 terbaik di dunia. Benar, kita bukan membicarakan tentang aset seorang konglomerat semacam Prayogo Pangestu atau Khairul Tanjung atau Sembilan Naga. Kita bicara tentang sebuah organisasi keagamaan non-profit, organisasi massa ormas Islam terkaya di dunia, Muhammadiyah. Bagaimana Muhammadiyah bisa sebesar dan sekaya itu? Perkembangan Muhammadiyah yang mulanya dari sebuah madrasah sederhana di kampung kecil Kauman di Yogyakarta sering sekali menjadi bahan riset dan diskusi para intelektual internasional. Seorang profesor antropologi sekaligus pengamat Islam asal Boston University Amerika Serikat, Robert Hefner, pernah mengajukan Muhammadiyah untuk meraih Nobel Perdamaian pada tahun 2019. Meski gagal, Robert Hefner mengaku tidak pernah menyesal. Menurutnya, Muhammadiyah menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara yang berhasil menjalankan amal sosial dan amal agamis yang sukses. Profesor Hefner meyakini negara yang paling berhasil mengembangkan format pendidikan Islam yang terefektif, terkini, dan paling islami dalam arti modern adalah Indonesia melalui Muhammadiyah. Dia juga memuji Muhammadiyah yang konsisten dalam menerapkan politik moral, politik yang fair, dan politik yang seimbang dan inklusif. Saya kagum Muhammadiyah tidak tergoda oleh politik. Tidak seperti Kristen evangelis di Amerika. Itu pujian Hefner di media. Sejak awal didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan 111 tahun yang lalu, di awalnya dia mendirikan madrasah dengan model kurikulum yang progresif, yang memadukan pelajaran agama dengan sains modern. Ini suatu hal yang baru, bahkan dianggap tidak lazim pada zaman itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga giat berdakwah, termasuk melalui tulisan-tulisannya di media massa. Muhammadiyah menerbitkan majalah bernama Suara Muhammadiyah pada tahun 1915. Suara Muhammadiyah ini adalah majalah tertua di Indonesia yang pernah terbit dan tidak pernah berhenti terbit hingga saat ini. Semangat pembaruan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sering dijuluki sang pencerah ternyata mendapat sambutan luar biasa. Muhammadiyah menjadi tempat berkumpulnya para filantropi muslim yang rela mewakafkan harta, tanah maupun ilmunya untuk dikelola Muhammadiyah. Soal wakaf dan zakat adalah soal kepercayaan, dan hal itulah yang dijaga betul oleh Muhammadiyah. Kepercayaan dalam pengelolaan aset wakaf dan zakat para donatur itu pula lah yang menjadi salah satu kunci berkembang pesatnya organisasi Muhammadiyah. Pendidikan yang membentuk logika berpikir yang kemudian akan menjadikan output berupa akhlak dan adab adalah motonya Muhammadiyah. Sesuai juga dengan penggalan kata-kata Kiai Haji Ahmad Dahlan yang populer, teladan yang baik adalah khotbah yang paling jitu. Sekali lagi, teladan yang baik adalah khotbah yang paling jitu. Jadi bukan kata-kata, tapi perilaku. Baru-baru ini Muhammadiyah juga merambah bidang perhotelan dengan mendirikan Suara Muhammadiyah Tower dan Convention di Yogyakarta. Hotel ini dibangun secara mandiri tanpa sepeser pun hutang dari bank. Langkah ini menandai dimulainya dakwah Muhammadiyah di bidang ekonomi. Setelah menjadi pionir di bidang pendidikan dan karakter building, tampaknya Muhammadiyah juga ingin menjadi role model dalam membangun sarana umum. Pembangunan yang tidak mengandalkan hutang termasuk investasi asing. Muhammadiyah bisa membangun dengan sistem yang baik. Muhammadiyah menganut filosofi Islam yang kuat, memberi lebih baik daripada menerima. Alih-alih meminta bantuan pemerintah, Muhammadiyah justru banyak memberikan bantuan kepada negara. Saat negara kita pontang-panting menghadapi pandemi COVID-19, ratusan rumah sakit dan klinik Muhammadiyah menyediakan fasilitas dan tenaga medis mereka untuk membantu pemerintah. BPJS, Badan Penjamin Kesehatan milik pemerintah, justru berhutang kepada rumah sakit Muhammadiyah lebih dari 500 miliar rupiah, dan Muhammadiyah tidak ngotot menagihnya. Suara kecil dari kampung Kauman itu kini telah mendunia. Kiai Haji Ahmad Dahlan, kiai dan pedagang batik yang egaliter itu telah betul-betul membawa perubahan besar dan fenomenal. Bukan hanya untuk masyarakat di sekitarnya, namun untuk Indonesia, juga untuk dunia. Terima kasih Muhammadiyah. Peace. Glora.co bersama UGM, Profesor Antropologi sekaligus pengamat Islam asal Boston University, Amerika Serikat, Robert Hefner, pernah mengajukan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama untuk meraih Nobel Perdamaian pada tahun 2019. Meski gagal, Robert Hefner mengaku tak pernah menyesal. Baginya usaha memperkenalkan keistimewaan dua ormas Islam Indonesia, terutama Muhammadiyah di dunia internasional, tak boleh berhenti. Di bawah bayangan saya, Muhammadiyah merupakan kunci. Karenanya Indonesia menjadi satu-satunya negara yang berhasil menjalankan amal sosial dan amal agamis yang boleh diamati sebagai model untuk seluruh dunia. Tidak untuk organisasi muslim saja, tapi juga
orang lain di negara-negara lain, tutur Robert Hefner dalam pengajian Ramadan 1442 Hijriah Jumat 16 April. Hefner lebih lanjut menganggap bahwa di bidang pendidikan, Muhammadiyah juga menjadi pelopor dan potensial dijadikan prototipe pendidikan ideal bagi negara-negara Muslim dibandingkan dengan pendidikan tinggi lain di dunia Islam. Hefner menyimpulkan pendapat tersebut setelah mengikuti berbagai forum internasional dengan praktisi pendidikan dari berbagai dunia Islam. Dalam salah satu forum di Turki misalnya, Hefner mengisahkan seringkali menemui ahli sejarah maupun profesor yang kebingungan dan bertanya bagaimana Indonesia yang tidak memiliki sejarah perguruan tinggi bisa memegang peranan sedemikian cemerlang dibandingkan negara mayoritas Muslim lainnya. Saya tegaskan bahwa negara yang paling berhasil mengembangkan format pendidikan Islam yang paling efektif, paling kini dan paling islami dalam arti modern adalah Indonesia. Dan organisasi yang paling memberikan sumbangan kepada keberhasilan itu adalah Persyarikatan Muhammadiyah, ungkapnya. Ini coba kita bacakan lagi satu berita lagi, yaitu dari Suara Muhammadiyah ya. Robert Hefner, Muhammadiyah tidak ada tandingannya di dunia Islam, angle yang berbeda ya. Pengamat Indonesia dari Boston University Robert W. Hefner memberi apresiasi khusus atas kiprah Muhammadiyah selama lebih dari 1 abad. Saya orang Amerika yang selama lebih dari 40 tahun menjadi pengamat Indonesia dan khususnya pengamat umat Islam, tuturnya dalam pengajian Ramadan PP Muhammadiyah 16 April 2021. Pada tahun 2019, Hefner bersama dengan sejumlah kolega dan juga Universitas Gadjah Mada terlibat dalam upaya menominasikan Muhammadiyah dan NU sebagai penerima Nobel Perdamaian. Kedua organisasi dinilai telah berperan dalam berbagai usaha bina damai di Indonesia dan luar negeri. Meskipun belum meraih nominasi, Hefner menyebut bahwa melalui momentum ini perlu memikirkan kembali peran Muhammadiyah di tingkat internasional. Muhammadiyah merupakan satu-satunya organisasi di dunia ini yang mampu menjalankan amal sosial dan amal agamis yang menjadi model bagi seluruh dunia. Tidak hanya bagi kalangan Muslim, tutur Hefner yang akrab dipanggil Pak Bob. Muhammadiyah dinilai telah memberi sumbangan sangat penting bagi Indonesia dan dunia. Pada tahun 2013, Hefner diundang ke Turki untuk acara seminar tentang pendidikan dunia Islam abad ini. Dalam forum itu saya tegaskan bahwa negara yang paling berhasil mengembangkan format pendidikan Islam yang paling berhasil adalah Indonesia. Organisasi yang paling memberikan sumbangan kepada keberhasilan itu adalah Persyarikatan Muhammadiyah. Paparan itu cukup mengherankan orang. Hefner memiliki argumentasi yang kuat ketika menyebut Muhammadiyah paling berperan dalam pendidikan modern di Indonesia. Muhammadiyah berhasil memadukan tradisi pendidikan agama tradisional dengan sistem pendidikan modern ala barat. Dari sini lahir buah pendidikan yang luar biasa, meskipun sebelumnya Indonesia tidak punya tradisi madrasah sebagaimana di negara-negara Muslim lainnya. Dalam pandangan Hefner, latar belakang Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modernis juga mampu bersinergi dengan organisasi Islam lainnya untuk memajukan umat. Peranan Muhammadiyah yang sedemikian penting melalui jejaring dakwah dan institusi pendidikan telah melahirkan Muslim yang punya basis keagamaan dan sekaligus mampu beradaptasi. Jika kita bandingkan dengan India, Pakistan, Mesir, kita akan tahu bahwa tidak ada pendidikan yang secemerlang Muhammadiyah. Katanya, Muhammadiyah memberikan sumbangan yang paling penting untuk perkembangan sebuah kultur perguruan Islam yang baru, yaitu sekolah Muhammadiyah. Pendidikan Islam yang dinamis ini juga berhasil menciptakan sinergi positif dengan lembaga pesantren. Hefner juga menaruh apresiasi khusus pada kepeloporan Muhammadiyah dalam mengembangkan organisasi perempuan. Tidak ada organisasi perempuan di dunia ini secemerlang Aisyah, katanya. Di banyak organisasi atau negara Islam lainnya, perempuan kerap terpinggirkan dan tidak mendapat peran di ranah politik. Kontribusi yang juga dinilai penting adalah proses integrasi muatan agamis dan sains. Muhammadiyah memadukan ilmu alam dan ilmu agama. Hal ini kemudian diteruskan oleh negara dalam pengembangan pendidikan Islam. Sinergi ulama Al-Nusus dan ulama Al-Waqi ini masih terus ditunggu oleh banyak negara.
Akibat sumbangan Muhammadiyah itu dirasakan oleh tidak hanya umat Islam tetapi seluruh masyarakat. Peranan Muhammadiyah yang sejak awal terlibat dalam pendidikan dianggap sebagai langkah yang tepat. Pendidikan telah melahirkan buah yang meluas ke berbagai bidang, termasuk dalam bidang kesehatan seperti pendirian rumah sakit. Menurut Hefner juga merupakan hasil dari pendidikan. Organisasi semisal ini hampir tidak ditemukan di negara muslim lainnya. Ya, Sobat RH. Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Miswar, pernah memberikan sebuah bocoran bahwa salah satu tokoh terkemuka dari kelompok bisnis Sembilan Naga merasa heran dan kagum bagaimana sebuah lembaga dakwah non-profit seperti Muhammadiyah bisa memiliki aset yang lebih besar daripada seluruh jaringan bisnis dalam grup Lipo. Kali ini saya akan mengajak saudara semua untuk menghitung kekayaan organisasi tersukses di dunia, yaitu organisasi kita, Muhammadiyah. Menurut data yang kami himpun, Muhammadiyah saat ini memiliki aset mencapai 330 triliun. Tentu ini bukan nilai yang sedikit bagi kita semua. Tentu apa yang dimiliki oleh Muhammadiyah adalah hasil dari keistiqomahan warga Muhammadiyah sejak Ahmad Dahlan hingga sekarang dalam rangka dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan berkiprah membangun bangsa Indonesia. Yang pertama ada perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Sampai saat ini Muhammadiyah maupun Aisyah memiliki 180 perguruan tinggi yang terdiri dari 76 universitas, kemudian 27 institut, 6 politeknik, kemudian 3 akademi, dan 9 perguruan tinggi Aisyah. Aset yang kedua adalah sekolah atau madrasah dasar dan menengah Muhammadiyah. Sampai saat ini tahun 2022, Muhammadiyah telah memiliki 5.519 sekolah yang terdiri dari 2.604 SD maupun MI, kemudian 1.772 SMP maupun MTS, kemudian 1.143 SMA maupun SMK. Kemudian selanjutnya, sampai saat ini Muhammadiyah memiliki pondok pesantren sebanyak 356. Ini data menurut muhammadiyah.or.id tahun 2021. Kemudian ada TK ABA, TPQ, dan kelompok bermain atau PAUD. Jumlahnya sebanyak 22.000. Selanjutnya, Muhammadiyah juga memiliki universitas dan sekolah di luar negeri. Ada 2, yaitu Universitas Muhammadiyah Malaysia atau UMAM yang baru saja dibentuk. Kemudian ada Muhammadiyah Australia College, juga ini baru. Dan di bidang pendidikan yang terakhir ada sekolah luar biasa atau SLB sebanyak 71. Kalau tadi ada aspek pendidikan, sekarang kita ke aspek kesehatan. Yang pertama ada rumah sakit PKU ataupun klinik Muhammadiyah Aisyah yang sampai saat ini sudah ada 475. Dan ini data menurut Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Muhammadiyah tahun 2021. Kemudian Muhammadiyah menganggarkan untuk COVID-19 sebanyak 346 miliar dengan penerima manfaat 20 juta orang. Itu tahun 2021 saja. Selanjutnya ada panti asuhan yatim Muhammadiyah maupun Aisyah yang sampai saat ini sudah ada 384 panti asuhan. Kemudian selanjutnya ada panti jompo sebanyak 54 dan rehabilitasi cacat sebanyak 82. Kemudian selanjutnya ada masjid ataupun musola ada 20.198 menurut data muhammadiyah.or.id 2021. Kemudian selanjutnya
Baitul Tanwil Muhammadiyah atau BTM memiliki 132 cabang atau jaringan dengan aset 2,5 triliun. Selanjutnya ada aset tanah Muhammadiyah dari ujung kulon sampai ujung timur Papua sebanyak 21 juta meter persegi. Ini menurut data yang disampaikan oleh Agung Danarto, Sekretaris PP Muhammadiyah di Kompas tahun 2020. Kemudian, menurut data Direktur Penilaian Usaha Bursa Efek Indonesia atau BEI, dana yang dimiliki oleh Muhammadiyah secara tunai sebanyak 20 triliun. Selanjutnya ada aset gedung dakwah. Yang pertama, gedung dakwah pimpinan wilayah Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki PWM sebanyak 34 sesuai dengan provinsi se-Indonesia. Kemudian yang kedua ada gedung dakwah PDM. PDM Muhammadiyah memiliki 498 PDM dan semuanya ada gedung dakwahnya. Lanjut, kemudian gedung dakwah pimpinan cabang Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah memiliki 3.221 PCM dan memiliki gedung dakwah. Ini adalah 65% dari jumlah seluruh kecamatan se-Indonesia, yaitu 5.263. Data ini kami ambil dari Bapak Ahmad Nurma Permata LPJR tahun 2019. Kemudian ada pimpinan ranting Muhammadiyah sebanyak 8.107. Ini mencapai 12% dari seluruh desa kelurahan se-Indonesia yang sebanyak 62.806. Dan pimpinan ranting ini tidak kami hitung meskipun ada beberapa ranting yang memiliki gedung dakwah. Kemudian ada pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah yang banyaknya ada 15. Ini kami ambil dari data Muktamar ke-47 tahun 2015 di Makassar. Dan kebanyakan ini sudah memiliki gedung dakwah di masing-masing negara. Kemudian aset tak terhitung Muhammadiyah yang tidak masuk hitungan kami. 1. Balai Latihan Muhammadiyah yang ada di Yogyakarta, ada di Jakarta, dan di daerah-daerah lain yang memiliki balai latihan kerja Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, masjid dan sekolah yang belum di atas nama Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, gedung atau aset. Kemudian ada usaha ranting. Kemudian ada mobil dakwah yang biasa dipakai untuk keperluan organisasi oleh para pimpinan. Kemudian mobil ambulan. Kemudian yang keenam, mobil dan perlengkapan relawan Muhammadiyah yang dikelola MDMC. Kemudian itu tak terhitung karena belum adanya inventarisasi di masing-masing pimpinan yang terintegrasi oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Yang kedua, karena sulit dan mahalnya kepengurusan pindah nama ke Muhammadiyah di Badan Pertanahan Nasional maupun Agraria. Jadi saudara sekalian, total aset Muhammadiyah yang kami sebutkan tadi dari gedung, mobil, tanah, uang dan lain sebagainya, jika dijadikan satu, itu kurang lebih 330 triliun rupiah. Jadi itu kawan-kawan, total aset dari organisasi tercinta kita ini. Semoga ini menjadi referensi bagi kita semua untuk tetap menjaga dan mengembangkan aset Muhammadiyah untuk lebih besar lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video-video barusan memberi gambaran bahwa Muhammadiyah adalah sebuah organisasi keagamaan besar yang diakui secara internasional dan memiliki aset yang besar. Dan aset tersebut dikelola untuk kepentingan umat tanpa melihat perbedaan.
Kemudian masuk kepada inti persoalan, mengapa Muhammadiyah menarik dananya dari Bank BSI? Dikutip dari Tempo, karena BSI meminta Muhammadiyah mengirimkan nama untuk menduduki posisi komisaris. Tetapi setelah Muhammadiyah mengirimkan nama, dalam RUPS nama tersebut tidak muncul. Pengurusnya juga sebetulnya nggak dapat kursi komisaris BSI juga nggak apa ya masalahnya. Wah, Ya kan? tapi kan pemerataan tadi Mas Anam. Iya. Pemerataan, adab, apalagi adab, oh iyalah. Sudah nawarin ke orangnya udah ngasih nama, ternyata malah dilepeh. Gimana coba? Parah banget, ghosting itu emang paling parah. Dalam etika bisnis, melanggar komitmen adalah hal yang tidak elok. Kedua, sejak awal pembentukan BSI, Muhammadiyah sudah mengingatkan agar BSI memberi porsi yang besar bagi pengembangan UMKM. Sepertinya usul Muhammadiyah tersebut kurang diperhatikan. Muhammadiyah telah ingatkan BSI peduli dengan UMKM saat awal pendirian. PP Muhammadiyah telah putus hubungan dengan Bank Syariah Indonesia atau BSI, yang mana hal ini setelah Ormas Keagamaan itu berencana memindahkan seluruh dananya dari BSI ke bank syariah lain. Salah satu alasannya yaitu tidak ingin menyimpan dananya terlalu banyak di BSI. Selama ini, PP Muhammadiyah selalu menaruh seluruh dana amal usaha atau AUM di BSI. Selain itu, Muhammadiyah menilai kekinian BSI telah menjadi bank besar, sebab dibentuk dari 3 bank syariah milik BUMN. Dengan begitu, aset BSI dan likuiditasnya melimpah sehingga dikhawatirkan lebih melayani korporasi besar dibandingkan dengan UMKM. Saat awal pendirian BSI, PP Muhammadiyah sempat mengingatkan bahwa selalu peduli terhadap UMKM. Muhammadiyah meminta 60% pembiayaan BSI harus diberikan kepada UMKM. BSI dan perbankan Indonesia pada umumnya harus memiliki kebijakan khusus yang bersifat imperatif yang lebih besar atau maksimal atau minimal 60% untuk pembiayaan UMKM untuk akselerasi pemberdayaan, penguatan, dan pemihakan yang tersistem kepada UMKM dan kepentingan mayoritas rakyat atau masyarakat kecil. Tulis BSI dalam pernyataannya yang kembali dikutip pada hari Senin 10 Juni 2024. Muhammadiyah juga mengingatkan, BSI sesuai wataknya sebagai bank syariah sangat tepat apabila mendeklarasikan diri sebagai bank yang fokus kepada UMKM untuk percepatan perwujudan keadilan sosial ekonomi secara lebih progresif di negeri ini. BSI yang berlabelkan syariah secara khusus penting menaruh perhatian, pemihakan, dan kebijakan imperatif pada program penguatan dan pemberdayaan ekonomi umat Islam yang sampai saat ini masih lemah secara ekonomi. Kebijakan khusus tersebut sebagai perwujudan dari keadilan distributif dalam bingkai aktualisasi persekutuan Indonesia. Kinerja dan keberhasilan BSI hendaknya tidak dinilai dari laba, tetapi sejauh mana membantu menciptakan lapangan kerja dan tujuan sosial meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, tulis Muhammadiyah. Sebagai informasi, keputusan pengurasan dana berasal dari memo surat keputusan PP Muhammadiyah tertanggal 30 Mei 2024. Memo itu ditandatangani oleh Ketua Muhammadiyah yaitu Agung Danarto dan Sekretaris Muhammadiyah yaitu Muhammad Sayuti. Dalam memo itu, disebutkan PP Muhammadiyah akan mengalihkan dana di BSI ke Bank Bukopin Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, dan bank-bank syariah daerah. Jadi, di samping persoalan ketidakterwakilan Muhammadiyah dalam jajaran komisaris, juga kurang ditanggapinya usulan Muhammadiyah agar BSI memberi porsi yang besar terhadap UMKM, membuat Muhammadiyah menentukan sikapnya. Bagi Muhammadiyah, menunjukkan sikap bukan sesuatu yang hendak menunjukkan sikap sombong, melainkan untuk tetap menjaga nilai-nilai luhur pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai organisasi dakwah. Bukan baru kali ini Muhammadiyah sebagai organisasi menunjukkan sikapnya. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah beberapa tahun lalu juga menunjukkan sikapnya untuk tidak menerima tawaran menjadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Secara teori psikologi dan perilaku menurut Gordon Allport, sikap adalah predisposisi mental dan emosional yang terorganisir, yang memandu respons individu terhadap objek atau situasi tertentu. Allport membagi 3 komponen sikap. Pertama, komponen kognitif, meliputi kepercayaan dan pengetahuan individu tentang objek. Kedua,
Komponen afektif meliputi perasaan dan emosi individu terhadap objek. Ketiga, komponen konatif meliputi kecenderungan individu untuk bertindak terhadap objek. Sedang menurut Fazio dan Petty, sikap terbentuk melalui dua proses. Pertama, pemrosesan informasi yang cepat dan otomatis, seringkali berdasarkan heuristik dan bias. Kedua, pemrosesan informasi yang lambat dan terkontrol, membutuhkan usaha dan perhatian yang lebih besar. Kesimpulannya, pertama, sikap merupakan predisposisi mental dan emosional yang memengaruhi respons individu terhadap objek atau situasi tertentu. Kedua, sikap dapat dipelajari dan diubah melalui berbagai faktor, dan dapat diukur serta diprediksi dengan berbagai metode. Sikap menunjukkan rasa percaya diri dan kesetaraan baik secara individu maupun organisasi. Sikap tidak akan mampu ditunjukkan baik oleh individu maupun organisasi bila ada ketergantungan dengan pihak yang dianggap lebih tinggi kedudukannya. Sikap terkait dengan harga diri. Seseorang akan menentukan sikapnya ketika harga dirinya direndahkan atau merasa tidak dihargai, sehingga ia membuat keputusan yang tidak pernah diduga, bahkan bisa berakibat fatal bagi dirinya atau orang lain. Ketika seseorang atau suatu organisasi menentukan sikap, artinya mereka protes keras terhadap keputusan yang dianggap tidak adil atau tidak benar. Walau sikap yang diambil bagi sebagian orang dianggap kurang menyenangkan, namun tetap harus dihargai, sebab itu adalah hak orang atau organisasi tersebut. Dari sikap yang ditempuh Muhammadiyah ini, diperoleh pembelajaran bahwa sikap adalah putusan atau respons setuju atau tidak setuju terhadap suatu kondisi setelah mempertimbangkan berbagai faktor dan tidak ada keraguan pada saat diputuskan. Sikap Muhammadiyah menarik dananya dari BSI menunjukkan sikap serius, sampai pembayaran gaji pegawai melalui BSI pun dihentikan dan dipindahkan ke bank lain. Ini menjadi pelajaran bagi perbankan nasional untuk merawat nasabah mereka. Kemarin Bung Rocky, sekarang Muhammadiyah juga buat surat edaran agar untuk gaji-gaji karyawan di amal usahanya, badan amal usahanya, kampus, rumah sakit dan sebagainya, itu juga dipindahkan dari BSI. Ini serius ini Bung Rocky. Selalu ada etos di belakang kebijakan Muhammadiyah tuh. Jadi mesti ada penjelasan etisnya artinya. Dan kita mungkin ingin mendengarkan langsung dari Muhammadiyah apa sebabnya dia tarik itu. Apakah karena bunganya kurang? Apakah karena perjanjian untuk arah investasinya tidak dipenuhi? Tetapi kalau Muhammadiyah yang bicara, orang percaya bahwa Muhammadiyah itu jujur. Bahwa Muhammadiyah itu satu organisasi masyarakat, organisasi sosial yang akuntansinya benar itu. Jadi orang anggap bahwa sinyal Muhammadiyah menarik uang itu betul-betul semacam teguran terhadap sistem ekonomi kita atau sistem perbankan kita yang tidak paham arah investasi itu. Tentu kita tahu secara umum fungsi dari bank itu adalah fungsi intermediasi itu dari pihak menghubungkan pihak pertama dan pihak ketiga itu. Tetapi tentu selalu ada perjanjian. Kenapa misalnya seseorang taruh uang di bank sedemikian banyak? Tentu dengan ketentuan bahwa itu dimanfaatkan. Kalau bagi Muhammadiyah dia milih sesuatu yang sifatnya syariah, tentu di dalamnya ada pesan-pesan moral di situ kan. Tetapi si bank tentu punya otak yang lain lagi tuh. Bagi dia yang mana yang lebih lukratif itu, naruh di UMKM misalnya, koperasi atau di tempat-tempat yang blue chip. Jadi ini sebetulnya soalnya. Tetapi karena Muhammadiyah ngomong, maka kita terhubung lagi dengan sifat ekonomi kita yang kendati kapitalistik, tetapi tetap ada bagian-bagian yang harus diyakinkan pada investor bahwa ini adalah untuk kepentingan umum tuh. Nah, Bank Muhammadiyah sebagai organisasi tentu punya kepentingan dengan masyarakat kecil, bukan dengan masyarakat besar. Nah, itu sekaligus penanda kenapa Muhammadiyah menolak iming-iming Jokowi untuk udah Muhammadiyah main tambang aja deh. Dan bagi Muhammadiyah ngapain main tambang? Itu kan bukan untuk orang kecil, itu kan gimana pun itu adalah bisnis orang-orang besar. Jadi Muhammadiyah jadi contoh lagi panutan kita bagaimana sebuah organisasi masyarakat bertahan secara etis dan bukan terbujuk secara politis. Ya, nah ini menarik karena selain ada persoalan bahwa mereka kan tadinya diminta untuk mengajukan komisaris dan direksi, dan saya kira wajar ya karena dia
bagaimanapun menempatkan dana yang cukup besar, jadi ya dia berhak untuk mengawasi penggunaan uang itu ya. Termasuk soal itu saya kira wajar, tapi ternyata malah nama yang diusulkan itu ditolak, padahal namanya Sekum loh, nomor orang kedua lah di organisasi, dan malah diganti oleh seorang politisi dari Gerindra yang levelnya masih lokal lah gitu. Dia seorang dokter di daerah, pernah menjadi anggota DPR tapi penggantian antar waktu, dan tidak ada latar belakang syariahnya sama sekali. Itu satu. Yang kedua juga rupanya, nah ini yang ada sebut tadi soal idealisme ya, karena Muhammadiyah mengamati komposisi komposisi pemberian kredit di BSI itu bukannya kepada para UMKM, tapi banyak pada pebisnis besar. Itu kan mereka tetap, teman-teman Muhammadiyah ini tahu pesan dari Ahmad Dahlan itu, bahwa jangan cari uang dari Muhammadiyah tuh, tapi hidup-hidupilah Muhammadiyah. Hidup-hidupilah Muhammadiyah. Ya. Jangan cari hidup di situ. Karena itu Muhammadiyah ingin langsung mempraktekkan itu supaya ada efek sosial dari dana yang dikumpulkan melalui aktivitas Muhammadiyah yang betul-betul bisa diaudit secara modern kan. Karena bisa diaudit secara modern, tentu Muhammadiyah ingin supaya hasil yang mereka investasikan itu langsung dikontrol arahnya kemana. Kan kelihatannya cuma Muhammadiyah, ormas Indonesia yang sistem akuntansinya itu benar. Yang lain yang mungkin masuk kantong kiri, masuk kantong keluar kantong kanan, sehingga nggak peduli lagi siapa yang akan mengawasi. Tapi Muhammadiyah, dia manajemen modern, dia ingin supaya seluruh hasil yang dia kumpulkan itu bermanfaat untuk masyarakat bawah. Jadi ide itu tetap ada di dalam pikiran Muhammadiyah. Demikian juga kalau kita lihat bagaimana Muhammadiyah membela mereka yang digusur di Jawa Timur tuh, terlibat dalam aksi-aksi pro buruh segala macam, kan itu udah menunjukkan arah politik Muhammadiyah tuh. Nah, sistem perbankan kita nggak ngerti itu. Nah, ini juga yang harusnya kita beri semacam keterangan etis bahwa dari awal perbankan yang sifatnya membela rakyat itu makin lama makin dikuasai oleh modal-modal besar. Betul. Sehingga direksinya juga diatur oleh pemodal besar tuh. Nah, Muhammadiyah nggak ingin modalnya itu dikendalikan oleh direksi yang tidak paham tentang sifat sosial dari investasi Muhammadiyah tuh. Ya. Nah, ini benar nih kan, misalnya soal ini Bank Rakyat Indonesia ya, Bung Rocky, kalau kita lihat sejarahnya itu asal mulanya itu kan betul-betul memang bank untuk bank rakyat, tapi sekarang kalau kita lihat komposisi penyaluran kreditnya ya itu kapital besar yang dapat. Itu BRI itu boleh itu memang buat beroperasi di daerah kecil-kecil kan. Tapi sekarang semua orang itu mencari kredit ke BRI yang sebetulnya nggak boleh secara etis. Tapi bank selalu berpikir efisien. Padahal itu adalah namanya bank rakyat, itu untuk ya kredit-kredit kecil itu yang nebar di sepanjang Pantura misalnya tuh. Lama-lama karena sifat dari bank BRI misalnya mudah untuk cairin kredit, maka direksi-direksi itu mungkin lebih suka megang cabang daripada jadi direksi pusat itu, karena di cabang itu bermain-main, minjam satu malam balikin satu malam itu sekaligus memanipulasi bunga. Dan kita bisa mengerti bagaimana sistem kebutuhan rakyat nelayan misalnya itu dipermainkan oleh tengkulak-tengkulak yang justru bekerja sama dengan direksi-direksi di tingkat daerah dari bank-bank yang seperti BRI misalnya, itu bank yang harus melayani kebutuhan masyarakat bawah. Jadi balik lagi pada Muhammadiyah jadi semacam pedoman baru bagi kita bahwa dana itu adalah dana dari umat, dan umat menginginkan itu tidak digelontorkan untuk membiayai perusahaan lingkungan misalnya tuh. Kan itu jelas dong. Muhammadiyah punya hak untuk menentukan, gue taruh di tempat lu tapi lu jangan pakai buat perusahaan lingkungan ya. Apalagi kalau Muhammadiyah udah kasih sinyal bahwa dia nggak mau menerima bisnis yang merusak lingkungan yang disodorkan oleh Jokowi melalui Bahlil. Jadi sifat Muhammadiyah akhirnya jadi pedoman etis baru bagi masyarakat. Jadi ini bagus juga Muhammadiyah kasih contoh bahwa dia tegak lurus dengan prinsip-prinsip kemuhammadiyaan yang diajarkan oleh Ahmad Dahlan. Dan Ahmad Dahlan memang memilih menjadi seorang yang ingin mendidik, bukan ingin jadi komisaris atau jadi caleg. Ya, ini menarik yang langkah dilakukan oleh Muhammadiyah. Kan satu, pertama tidak cukup hanya menarik dananya, dan itu saya kira pasti sedikit banyak menimbulkan goncangan karena sekarang juga bank-bank kan mengalami krisis likuiditas. Nah, kalau kemudian di langkahnya diikuti dengan juga mereka tidak lagi menyalurkan gaji-gajinya lewat BSI tapi melalui bank-bank lain, saya kira ini pasti sedikit banyak akan memberikan pukulan pada BSI. Tapi di luar itu saya kira memang pesan moral yang seperti Anda katakan tadi yang jauh lebih penting gitu.
Ya, itu hal yang mengingatkan kita bahwa Muhammadiyah ini organisasi perjuangan dari awal, terlibat di dalam upaya membentuk laskar-laskar untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi mereka paham tentang arah bangsa ini, tentang perjuangan bangsa ini itu. Beda dengan organisasi lain yang sebetulnya juga paham tentang keadaan tapi tergiur untuk langsung dapat isi money ini kan, atau fresh uang yang cepat bisa dinikmati itu. Nah, kita belajar sebetulnya, bangsa ini mesti belajar dari tokoh-tokoh Muhammadiyah yang bukan sekedar tegak lurus, tapi mengerti bahwa arah bangsa ini adalah untuk menghasilkan keadilan sosial, bukan untuk memakmurkan beberapa kelompok saja tuh. Walaupun bagi mereka mungkin ya bunganya itu pasti nggak begitu banyak dibandingkan bunga kalau taruh di pusat-pusat akumulasi kapital. Tapi dia memilih sesuatu yang bahkan banknya namanya bank syariah tuh. Jadi masuk akal kalau Muhammadiyah melakukan tindakan etis itu dalam bentuk tarik semua dananya sekaligus pindahin semua rekeningnya tuh. Jadi itu hukuman bagi perbankan yang sifatnya hanya ingin cari untung tanpa melihat efek dari untung itu menimbulkan disparitas atau justru diperlukan supaya distribusi kredit itu jatuh pada rakyat. Jadi sekali lagi sistem perbankan kita lagi sebetulnya ditegur semua sistem perbankan kita kan. Karena tidak ada semacam kalau orang minta kredit, orang kecil itu diputer-puter, dipersulit. Soal itu akibatnya apa? Mereka yang tadinya misalnya jujur mau berusaha minta kredit nggak dapat, ya udah main judi online aja kan. Jadi sebetulnya ini satu kompleks persoalan yang rumit, yang kerumitannya justru datang ketika Presiden Jokowi tidak mampu lagi untuk memberi panduan etis pada bangsa ini. Ya. Tadi saya sempat mikir sebentar ya. Anda kok cukup paham nih dengan Muhammadiyah. Anda cerita soal hidup di Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Itu memang prinsip di kemudian ada kemuhammadiyahan. Saya baru teringat, Anda kalau nggak salah dalam 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir mungkin Anda ini safari dari satu kampus ke kampus lain Muhammadiyah ya berarti. Udah berapa banyak nih? Iya, saya udah Muhammadiyah tanpa KTP aja tuh, tanpa kartu anggota sebetulnya kan. Jadi saya paham betul setiap kali diskusi dengan teman-teman di PP Muhammadiyah atau bahkan di daerah itu satu pikiran tuh, bahwa mereka betul-betul ingin menerapkan prinsip membantu yang kecil dan tidak ingin ambil keuntungan dari kegiatan mereka sendiri tuh. Dan itu sebetulnya ide dari Republik kan. Juga pendiri Republik kita banyak yang Muhammadiyah yang mengerti bahwa jangan nyuri dari negerila. Jadi korupsi itu harusnya diberantas dengan prinsip tadi Muhammadiyah. Jadi apa yang dicontohkan oleh Muhammadiyah itu harusnya diikuti juga oleh ormas-ormas lain tuh yang sekarang lagi ketagihan untuk minta jatah dari negara dalam bentuk izin usaha pertambangan itu kan. Jadi satu paket etika diterangkan oleh Muhammadiyah, dan tindakan Muhammadiyah itu betul-betul tindakan yang suatu waktu mungkin Muhammadiyah akan pelopori kalau sistem perbankan kita itu tetap akumulasi dan manipulasi di dalam sistem perbankan kita itu luar biasa karena dikendalikan oleh komisaris-komisaris BUMN terutama yang hanya mendengar perintah politik. Nah, bisa diras juga nih bank-bank besar ini kan. Ya ini jadi kan sebenarnya kita bayangkan kalau para pejabat negara gitu ya legislatif, eksekutif dan sebagainya ikut prinsip Muhammadiyah yang diajarkan Kiai Ahmad Dahlan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah, hidup-hidupilah negara ini, jangan cari hidup dari negara ini kan begitu. Itu jadi menarik, artinya negara itu bukan negara dalam pengertian luas sebagai aparatur negaranya gitu. Iya, tapi banyak ormas yang cari hidup dari negara tuh. ingin langsung menempel pada negara tuh. Kan ormas-ormas yang di sekitar Jokowi itu kan ormas-ormas yang haus kehidupan. Dan mereka justru minta dihidupi oleh negara tuh, bukannya mereka menghidupkan negara kan. Jadi ini mengingatkan lagi prinsip-prinsip awal kerepublikanisme kita tuh. Republik artinya layani kepentingan publik, dan itu yang diperlihatkan oleh Muhammadiyah. Sementara beberapa ormas justru mengambil hak publik itu dengan merampas kesetaraan, memborong iup ini hanya untuk kepentingan satu organisasi kan itu yang memalukan kan. Sementara kita tahu bahwa krisis energi di kita, krisis ekonomi itu bisa memberantakkan solidaritas sosial. Padahal tugas dari ormas adalah memelihara solidaritas sosial.
Ya. Dan artinya kalau terjadi apa-apa seperti ini, mau nggak mau kan nanti kita bayangkan ya Pak, organisasi yang menerima ini akan pasang badan kan begitu, dan dia jadi konyol sekali kan ketika ormas kemudian menghadapan rakyat membela kepentingan dari penguasa. Ya itu akan terjadi itu. Ya ormas yang terima sponsor negara, terima bujukan negara untuk dapat proyek, itu pasti akan pro negara. Ketika misalnya kita bayangkan aja itu ada tambang-tambang yang sebetulnya masih bermasalah secara hukum, kemudian diberikan pada ormas tertentu, lalu ormas itu berhadapan dengan rakyat, maka rakyat akan digusur oleh ormas itu, padahal ormas itu datang dari kepentingan rakyat. Tapi karena bagi dia akumulasi lebih penting, maka mungkin dia akan pergi ke IKN, lalu bahkan ya kami udah dapat izin tambang, sekarang kami ingin minta lagi itu konsesi tanah di IKN tuh, karena tanah-tanah di IKN udah naik harganya kan. Jadi akan begitu terus, karena itu kehausan kapital begitu. Ya. Oke, saya kira kita mesti lihat teguran lah kita sebutnya, bukan kemarahan dari Muhammadiyah ini sebenarnya juga teguran bagi pemerintah ketika dalam ini karena lebih berpihak pada kepentingan kekuatan modal besar ketimbang kekuatan rakyat. Yes, itu yang mesti kita pastikan supaya kita nolkan semua ambisi untuk merampok negara tuh. Jadi etos Muhammadiyah adalah etos yang menghasilkan pencerahan, sang pencerah. Oke. Baik, makasih Bung Rocky ya. Kita nolkan semua ke mudorot. Ikuti kuliah-kuliah Irwansyah Syarif Channel sebelumnya dengan men-scan QR Code di bawah ini. Sekian kuliah hari ini. Terima kasih Anda telah mengikuti kuliah hari ini. Ikuti terus kuliah-kuliah di Irwansyah Syarif Channel dengan topik-topik beraneka yang menarik dan berbeda. Jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk mendapat materi-materi kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Erwan.